Klan Nanbu adalah klan samurai Jepang yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Honshu di wilayah Tohoku, Jepang, selama lebih dari 700 tahun dari periode Kamakura hingga restorasi Meiji pada tahun 1868. Klan Nanbu diyakini berasal dari klan Seiwa Genji yang merupakan cabang dari klan Minamoto terkemuka. Hal itu berawal dari Minamoto no Yoshimitsu yang dianugerahi Provinsi Kei setelah berakhirnya Perang Gosanen dan cicitnya Nobuyoshi mengambil nama keluarga Takeda. Sementara itu, cicitnya yang lain bernama Mitsuyuki mengambil nama Nanbu sesuai dengan lokasi tanah miliknya di Provinsi Kei yang sekarang menjadi bagian dari kota Nanbu, Yamanashi. Nanbu Mitsuyuki bergabung dengan Minamoto no Yoritomo di pertempuran Ishibeshiyama dan bertugas di berbagai posisi tingkat menengah di Keshogunan Kamakura dan disebutkan beberapa kali dalam Azuma Kagami. Dia menemani Yoritomo dalam penaklukan Hiraizumi Fujiwara pada tahun 1189 dan dianugerahi tanah luas di distrik Nukanobu di ujung timur laut Honshu, membangun kastil Shojujidat di tempat yang sekarang disebut Nanbu, Aomori. Daerah tersebut didominasi oleh peternakan kuda dan Nanbu tumbuh kuat dan kaya dengan persediaan kuda perangnya. Peternakan kuda ini merupakan kandang yang dibentengi, diberi nomor 1 sampai 9 dan diwariskan kepada 6 putra Nanbu Mitsuyuki yang membentuk 6 cabang utama klan Nanbu. Selama periode Nanbokucho, setelah jatuhnya Keshogunan Kamakura pada tahun 1333, Nanbu Motoyuki menemani Kitabata Kill-Akiri ke utara ketika ia diangkat menjadi Panglima Tertinggi Pertahanan Utara dan Shugo dari Provinsi Mutsu. Nanbu Motoyuki mendirikan Kastil Nei yang dimaksudkan sebagai pusat administrasi pemerintahan kekaisaran di wilayah tersebut. Ini menandai perpindahan resmi kedudukan klan Nanbu dari Provinsi Kei ke Provinsi Mutsu. Nanbu Motoyuki berada di bawah kesetiaan Pengadilan Selatan. Namun, pada saat yang sama, cabang lain dari keluarga Nanbu yang sama memerintah daerah sekitar Sanohe dan Morioka di bawah kesetiaan kepada saingannya, yaitu Pengadilan Utara. Di mana pada akhirnya, kedua cabang klan tersebut berdamai satu sama lain pada tahun 1393. Pada masa Sengoku, di tahun 1467 hingga tahun 1603, di mana masa kekacauan dan peperangan sedang melanda berbagai klan di Jepang. Selama masa ini, klan Nanbu juga terlibat dalam konflik lokal dan nasional. Salah satu tokoh penting pada periode ini adalah Nanbu Nobunao yang memainkan peran besar dalam memimpin klan pada akhir periode Sengoku hingga awal periode Edo. Nanbu Nobunao mewarisi kekuatan klan di masa sulit. Meskipun klan Nanbu telah menjadi penguasa terkemuka di wilayah Tohoku, mereka harus bersaing dengan klan besar lainnya, termasuk klan Date dan klan Osugi. Salah satu tantangan terbesar Nobunao adalah menyatukan berbagai cabang klan Nanbu yang terkoyak oleh perpecahan internal. Nobunao juga melihat peluang politik dalam membangun hubungan dengan Tokugawa Ieyasu, pemimpin yang akhirnya berhasil mempersatukan Jepang dan menjadi shogun di awal periode Edo. Dalam pertempuran Sekigahara tahun 1600, Nobunao memihak Tokugawa yang kemudian membantunya memperkuat posisinya sebagai penguasa wilayah utara. Setelah kemenangan Tokugawa, klan Nanbu diberikan hak untuk memerintah wilayah Morioka dan daerah sekitarnya sebagai penguasa daimyo atau penguasa feodal dengan pendapatan sebesar 100.000 koko, bisa dikatakan sebagai ukuran pendapatan yang berdasarkan pada hasil panen beras. Hal ini menjadikan mereka salah satu klan terkemuka di wilayah Tohoku selama periode Edo. Pada periode Edo di tahun 1603 hingga tahun 1868, klan Nanbu menguasai domain Morioka yang menjadi pusat kekuasaan mereka. Mereka bertindak sebagai daimyo yang menguasai sebagian besar wilayah Tohoku. Selama periode ini, klan Nanbu fokus pada pemerintahan lokal, mengembangkan pertanian, dan memastikan stabilitas di wilayah mereka. Sebagai penguasa domain Morioka, mereka memegang kendali atas wilayah yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang besar. Morioka berkembang menjadi kota kastil yang makmur
dengan sistem irigasi yang baik dan produksi padi yang tinggi. Selain itu, klan Nanbu juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, antara lain pertambangan besi dan tembaga yang menjadi salah satu sumber kekayaan klan ini. Namun, klan Nanbu tidak lepas dari masalah. Mereka kerap mengalami tantangan terkait cuaca buruk yang mengakibatkan gagal panen, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kelaparan di wilayah mereka. Klan tersebut juga harus menghadapi pemberontakan rakyat yang disebabkan oleh kebijakan perpajakan yang keras dan kelaparan yang berkepanjangan. Selain itu, klan Nanbu juga terlibat dalam politik nasional yang lebih besar. Pada awal periode Edo, mereka setia kepada Keshogunan Tokugawa, tetapi ketika pengaruh Keshogunan mulai melemah, pada akhir abad ke-19, klan Nanbu harus menghadapi perubahan politik yang cepat di Jepang. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang mengalami perubahan besar dengan dimulainya restorasi Meiji yang mengakhiri kekuasaan feodal daimyo dan menggantikan Keshogunan dengan pemerintahan kekaisaran yang lebih terpusat. Restorasi ini juga menandai berakhirnya era samurai dan klan-klan feodal. Seperti kebanyakan klan samurai lainnya, klan Nanbu kehilangan kekuatan politiknya selama restorasi Meiji. Sistem Han atau domain feodal dihapuskan dan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh klan daimyo diambil alih oleh pemerintah kekaisaran. Domain Morioka yang dikuasai oleh klan Nanbu juga dihapuskan dan wilayah tersebut diintegrasikan ke dalam sistem prefektur yang baru dibentuk. Meskipun kehilangan kekuasaan politik, keturunan klan Nanbu tetap mempunyai pengaruh dalam masyarakat Jepang modern, khususnya di wilayah Tohoku. Beberapa keturunan klan ini bahkan berperan dalam pemerintahan dan militer Jepang pada era Meiji dan setelahnya. Selain itu, peninggalan klan Nanbu masih dapat dilihat pada budaya lokal, seperti arsitektur kastil Morioka dan tradisi kerajinan tangan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi.